Shalom, ini Interlude, time to stop and listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mengizinkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu melalui lagu ini. Bukan suara yang merdu, bukan musik yang indah, bukan rangkaian kata yang sempurna, bukan pakaian yang mahal, bukan wajah rupawan, bukan pula banyak persembahanku. Engkau mencari hatiku yang selalu tulus mengasihimu. Oh, ku mau memberi hati yang menyembah, hidup yang menyenangkan hatimu. Bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu. Ku mau memberi hati yang menyembah, hidup yang menyenangkan hatimu. Bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu. Bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu. Bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu. Saudara, kadang demi mengejar sesuatu yang receh, yang remeh, orang justru bisa kehilangan hal yang lebih besar. Contohnya begini ya. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah keputusan untuk jujur, berjalan dalam jalan yang benar, mengambil keputusan yang tepat. Tetapi manakala kita melakukannya, kita mengalami sedikit kerugian. Lalu ketika kita takut untuk mengambil resikonya, kemudian kita bertindak nggak jujur. Kita melakukan hal-hal yang salah untuk menghindari kerugian kecil itu. Tapi tanpa kita ingat waktu itu, kita sudah merasa aman, tapi kita bisa kehilangan hal yang lebih besar. Contoh, kehilangan kepercayaan. Kepercayaan ini kan nilainya lebih besar daripada sekedar uang. Kehilangan persaudaraan dan yang lain sebagainya. Dan bahkan ketika kita nggak bertobat, terus-menerus berbuat yang jahat, bisa loh kehilangan hal yang lebih besar seperti misalnya keamanan diri kita, keselamatan dan yang lain sebagainya. Coba lihat Amsal pasal 11 ayat 4-8. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, ini kan gambaran mengenai dua jenis orang. Yang pertama, orang yang benar. Dia nggak mau jadi budak receh. Dia memilih untuk, meskipun dia mentaati firman Tuhan, dia mengalami kerugian-kerugian kecil. Dia nggak takut kehilangan itu. Tapi kemudian dia mendapatkan pertolongan. Misalnya jalannya, hidupnya diratakan, dia dapat kepercayaan dari orang lain.
Tapi sebaliknya orang yang berkhianat, orang yang fasik, dia mengorbankan integritasnya. Dia nggak mau kehilangan atau mengalami kerugian yang kecil-kecil, tapi dia mengalami kerugian yang lebih besar. Jalannya jadi nggak rata, terus kemudian dia bisa mengalami maut, kena hukuman mati, dan yang lain sebagainya. Saudara sekalian, di dalam hidup ini, kadang kita itu ngotot mempertahankan hal yang nggak terlalu perlu sebetulnya. Tapi kita bisa kehilangan yang lebih besar. Kita mempertahankan ego, kehilangan persaudaraan, kehilangan hubungan. Kita mempertahankan gak mau bayar sesuatu yang kecil, tapi kita bisa kehilangan yang lebih besar. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita terus seperti itu, kita jadi budak receh. Dan yang namanya budak tetaplah budak yang menderita. Jadilah orang merdeka. Jangan kejar yang receh-receh tapi Anda kehilangan yang besar. Lebih baik kehilangan yang receh-receh, tapi kita dapat yang lebih besar. Itu adalah jalan hidup orang yang bijaksana. Maukah Anda demikian? Coba renungkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati.